Bab 5886. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, Siput Menjadi Liar. Plus matikan mengatur ulang. Si King, Yun Zongchong berkata langsung tanpa bayangan apapun, tidak mungkin klan naga suci memonopoli Mu King Meng. Kepala dari 5 klan telah sepakat bahwa klan naga King Meng akan dipilih secara acak dan dibawa pergi oleh 5 klan kami. Mustahil, Xie King bersenandung, King Meng itu milikku dan tidak ada yang bisa menghancurkannya. Kalau begitu kamu harus melihat apakah kamu bisa memimpin King Meng. Lindungi King Meng. Sesosok keluar dari belakang dan berkata dengan suara agak dingin. Xie King berbalik dan melihat, wajahnya menjadi gelap dan tinjunya mengepal. Baili yang mulia, klan naga penelan surga, Baili Kun, sang patriark, menempati urutan kedua. Kakak Baili Zun, saudara ketiga menangis ratusan mil. Ketika Baili Qi bereinkarnasi menjadi Changlan, Xie King menerima bimbingan Baili Qi, yang dianggap sebagai kebaikan yang besar. Sekarang, di dunia naga dewa, 4 dari 5 klan naga dewa yang paling kuat dan menakutkan telah tiba. Suku Qinglong di langit, Chong di awan. Xie Wonyang dari klan naga ilahi emas ungu. Klan naga ilahi penelan surga, Baili Zun. Klan naga suci, Shen Yuntian. Beberapa orang ini adalah tangan kanan dan inti mutlak dari pemimpin klan dari 4 klan naga utama. Mu Yun sudah tahu dari Xie King bahwa selama bertahun-tahun, King Meng telah menjadi kentang panas di alam Shenlong. Menurut deskripsi Xie King, King Meng seperti gadis muda tanpa pakaian, sosok anggun dan penampilan cantik, sedangkan 5 klan naga seperti 5 pria kuat yang lapar dan haus. Pada titik ini, 4 dari 5 orang kuat ini tidak tahan lagi. Meski belum ada seorang pun dari klan Tianzu Shenlong yang datang, bukan berarti klan ini tidak punya ide. Xie King melihat orang-orang yang datang. Orang-orang ini telah berhubungan dengannya selama bertahun-tahun dan semuanya ingin menaklukkan King Meng. Tapi hari ini, saya akhirnya tidak tahan lagi. Xie King memegangnya, kekuatan di telapak tangannya berkumpul, dan amarah membara di dalam hatinya. Sekarang kita semua sudah sampai di sini, itu tepat pada waktunya. Xie King melihat sekeliling dan bersenandung, karena kamu pikir kamu bisa menelan King Meng kami. Mohon minta beberapa tetua untuk mengajarimu. Aku, Xie King, di sini untuk melakukan perlawanan. Selama kamu mengalahkanku dan membunuhku, kalian dari Liga King Meng dapat melakukan apapun yang kamu inginkan, dan itu tidak ada hubungannya denganku. Suara Xie King terdengar jelas dan dia bersenandung, ayo, siapapun yang datang lebih dulu. Yun Zongchong, Xie Wonyang, Baili Kun dan Shen Yuntian semuanya memiliki ekspresi tidak yakin. Kenapa anak ini begitu percaya diri setelah sekian lama menghilang dan kembali lagi hari ini? Itulah yang kamu katakan, kata Shen Yuntian dengan mata dingin. Kamu yang pertama, kan? Xie King memandang Shen Yuntian, tersenyum dan berkata, itu benar, selain Shen Zai, kamu, Shen Yuntian, adalah yang terkuat di antara klan naga suci. Mengalahkanmu juga akan membantu reputasiku, Xie King, meroket. Ketika Shen Yuntian mendengar ini, dia tidak bisa menahan cibiran. Anak ini, sombong sekali. Tapi Shen Yuntian juga tidak bodoh. Dia memandang Lin Ruohan yang berdiri bersama Xiao Yuner. Pemimpin klan Lin ada di sini, apa maksudmu? Tentu saja Shen Yuntian tidak takut pada Xie King, tapi Lin Ruohan berbeda. Lin Ruohan bukan hanya pemimpin klan Lin, tetapi juga putri dari Sang Gongyu. Porsinya terlalu berat. Lin Ruohan tersenyum dan berkata, saya baru saja datang ke alam Shenlong untuk membuka mata, dan saya tidak akan pernah mengambil tindakan. Itu sangat baik. Shen Yuntian mengangguk, melambaikan tangannya, dan kekosongan itu terkoyak. Sosoknya masuk dan berkata dengan acuh tak acuh, Xie King, ayolah. Melihat Shen Yuntian melangkah masuk, mata Xie King menjadi tajam dan sosoknya naik ke langit. Pemandangan menjadi sunyi pada saat ini. Mu Yun meraih Shen Yize dan jatuh ke tanah. Shen Yize bersenandung, nanti kamu akan lihat bahwa pamanku menukar nyawa Xie King untukku. Mengapa kamu berbicara terlalu banyak omong kosong? Mu Yun melemparkan Shen Yize ke tanah, menginjak pipinya, dan bersenandung, Kaisar Naga masa depan dapat membunuhmu hanya dengan satu kata. Dan saat ini, Baili Zun dari klan Naga Ilahi Tiantian memandang Mu Yun dan berkata sambil tersenyum, Tuan mudamu, bagaimanapun juga, ini adalah masalah internal klan naga kami. Anda harus melepaskan Shen Yize dulu. Itu tidak mungkin terjadi. Mu Yun berkata langsung, jika Xie King kalah dan tertangkap, aku masih bisa menggantikannya.
Tuan mudamu, Yun Zongchong juga berkata, kamu tidak perlu terlibat dalam urusan alam naga. Kamu sudah berada di tengah pusaran air. Begitu dia mengatakan ini, Mu Yun berkata sambil tersenyum, kamu berada di tengah pusaran air, jadi kamu tidak perlu khawatir tersedot ke pusaran air lainnya. Bahkan jika Xie Qing sendiri tidak bisa menjadi Kaisar Naga, aku akan pergi ke Gunung Yunlan, Paviliun Taisui, dan klan Dewa Lima Roh untuk membantunya sampai di sana. Bahkan jika aku benar-benar tidak bisa mendorongnya maju, jika aku mempertaruhkan nyawaku, aku masih harus membunuh beberapa naga yang membuatnya tidak bahagia, makan daging naga, dan minum darah naga. Setelah Mu Yun mengatakan ini, Yun Zongchong, Xie Wenyang, dan Bai Li Zun semuanya tampak tidak bahagia. Mu Yun, ini bukan alam Yunlan. Xie Wenyang bersenandung. Oh, benarkah? Mu Yun tersenyum dan berkata, percaya atau tidak, aku berteriak dan ibuku datang. Bagaimana Mo Chengyu mati? Apakah kamu lupa? Apakah kamu pikir kamu lebih kuat dari Mo Chengyu? Xie Wenyang terdiam sesaat. Berdasarkan pemahaman mereka tentang Xie Qing, semua orang tahu bahwa Mu Yun dan Xie Qing bisa dikatakan mengenakan celana yang sama. Juga benar bahwa baik klan Tianchang Qinglong maupun klan Naga Ilahi Emas Ungu tidak pernah benar-benar menerima Xie Qing. Bagaimanapun, Xie Qing adalah penghubung antara dua klan. Jika kedua klan dekat dengan Xie Qing, itu sama saja dengan memberitahu dunia bahwa klan Naga dan Mu Yun telah bersatu. Ini adalah sesuatu yang benar-benar tidak ingin dilihat oleh klan Naga. Di medan perang kosong, pertarungan antara Xie Qing dan Shen Yuntian sangat kuat dan menakutkan. Yang satu berada di alam ilahi Wutian teratas, dan yang lainnya berada di alam ilahi Wutian rata-rata. Bisa dibayangkan bahwa Xie Qing memang bukan tandingan Shen Yuntian. Sejak pertarungan, Xie Qing telah dikalahkan hampir di semua tempat. Dan pada saat yang sama, ratusan mil jauhnya dari pegunungan Qingmeng, di antara pegunungan yang menjulang tinggi. Bai Li Qi berdiri di puncak gunung, mondar-mandir dengan ekspresi cemas di wajahnya. Kakak kedua, Bai Li Qi datang ke sisi pria parubaya di depannya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, perkembangan stabil Liga Qing juga merupakan kekuatan klan naga kita. Jika klan naga kita berada dalam masalah di masa depan, Xie Qing pasti tidak akan berdiam diri. Sekarang kamu meminta kakak tertuamu untuk memberikan tekanan, apa maksudnya ini? Bai Li Kun, yang berdiri di tepi tebing, bertubuh tinggi, dengan mata tajam, dan berkata dengan suara menggelegar, selama bertahun-tahun, jika bukan karena Anda, Qingmeng tidak akan ada lagi. Apa yang bisa dilakukan anak itu? Apakah kamu ingin memprovokasi klan nagaku? Petik 2. Bai Li Qi segera membalas, mengapa dia tidak baik? Hehe, Bai Li Kun tersenyum dan berkata, kakeknya adalah Xie Yuanshan, dan kakek dari pihak ibu adalah Yun Zongyue. Mereka berdua adalah saudara-saudara, tetapi apakah mereka menerima Xie Qing? Kamu, Bai Li Qi, adalah setengah dari guru dan pembimbingnya. Mengapa kamu begitu cemas? Bai Li Qi tercengang saat mendengar ini, tapi kemudian dia berkata tidak yakin, saya tidak peduli, Xie Qing harus hidup. Jangan khawatir, tidak ada yang akan membiarkan dia mati. Bai Li Kun berkata perlahan, kali ini, kami hanya ingin memisahkan Qingmeng dan tidak akan menyentuhnya. Pada saat yang sama, kami juga ingin melihat siapa di belakangnya yang diam-diam membantunya dan mendukungnya selama ini. Begitu kata-kata ini keluar, mulut Bai Li Qian bergerak dan ekspresinya menjadi tidak wajar. Kamu bajingan, tahukah kamu? Ah, Bai Li Qi tertegun dan langsung berkata, bagaimana saya bisa tahu? Saya belum pernah mendengar Xie Qing membicarakannya. Bai Li Kun bersenandung, tidak peduli siapa itu, kita harus mencari tahu, jika tidak, alam naga ilahi tidak akan menjadi alam naga ilahi. Bai Li Qi tidak berkata apa-apa dan berdiri di sana, tidak berbicara lagi. Pada saat yang sama, di alam naga ilahi, di depan gua besar klan Tianchang Qinglong, Yun Nisang mengenakan gaun dan berlutut di luar gua. Ayah, Yun Nisang menundukkan kepalanya dan menangis, Qinger telah berkeliaran sejak dia masih kecil. Xie Yuan dan aku memasuki Changlan bersama-sama. Dia meninggal, dan aku telah dirawat oleh Su Siwan. Qinger mengembara sendirian. Petik 2. Selama bertahun-tahun, dia telah mencapai posisinya sekarang selangkah demi selangkah. Terlalu sulit untuk hidup sendirian. Tolong ayah, jangan paksa dia. Ayah, Yun Nisang memohon, tapi tidak ada respon dari gua. Tidak lama kemudian, sesosok tubuh terbang dan mendarat di depan gua. Kakak,
Seorang pria tampan berusia 30-an buru-buru mendukung Yun Nisang dan membujuknya, "Kakak, apa yang kamu lakukan?" Tidak ada yang mau menyentuh Xie Qing. Ayahku hanya ingin mengambil kembali anak-anak klan naga dari Liga Qingmeng. Chu Xian, tolong bantu aku memohon pada ayahku. Kakak, Xie Qing akan baik-baik saja. Bagaimanapun, dia juga cucu ayahnya. Mata Yun Nisang berkaca-kaca, dan dia tidak bisa menahan tapi berkata dengan sedih, bagaimana bisa? Kinger dan aku sudah lama tidak bersama, tapi aku mengenalnya dan dia memiliki temperamen yang keras kepala. Jika kamu ingin mengukir Qingmeng, kamu akan membunuhnya. Dia menang tidak setuju. Yun Chujian buru-buru berkata, kakak, percuma saja jika dia tidak setuju. Kali ini, meskipun kita harus menggunakan kekerasan, kita harus memaksanya untuk tunduk. Tapi ayah dan yang lainnya pasti tidak akan membunuh Xie Qing. Yang paling bisa mereka lakukan adalah menjadikannya tahanan rumah. Tahanan rumah. Yun Nisang buru-buru berkata, tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Kinger memiliki temperamen yang sombong, bagaimana dia bisa menerima ditempatkan di bawah tahanan rumah. Ayah, Yun Nichang melihat ke dalam gua, suaranya meninggi, tajam dan kasar, dan dia berkata dengan ekspresi galak, aku satu-satunya putrimu, dan Xie Qing adalah satu-satunya cucumu. Apakah kamu benar-benar kejam? Ayah, Yun Nichang berteriak lagi, untuk jutaan murid Liga Qing, apakah kamu benar-benar harus memaksa Xie Qing? Masih belum ada respon di dalam gua. Yun Nisang berdiri dengan lesu dan berkata dengan wajah jelek, kamu terlalu kejam, dia adalah daging yang jatuh dari tubuhku. Putraku, Yun Nisang, yang telah memikirkanku siang dan malam selama bertahun-tahun, tidak berharga di matamu. Yun Nisang berdiri perlahan, wajahnya berubah menjadi ganas lagi, dan berkata dengan keras, di klan Dewa Lima Roh, Ling Zetian tidak akan membiarkannya pergi. Anak perempuan satu-satunya menganggapnya sebagai takdirnya. Ling Yurou meninggal, Ming Yuesin kembali ke keluarganya, Ling Zetian menjadi kakeknya, apa yang dimaksud dengan garis bujur dan garis lintang spiritual. Setiap paman memperlakukannya sebagai harta karun dan menyayanginya. Karena alasan ini, dia bahkan mempertaruhkan nyawa seluruh keluarganya untuk mendukung Mu Yun. Petik 2. Aku tidak memintamu melakukan apapun padaku, atau untuk mencintai Xie Qing, tapi mengapa kamu harus memaksanya? Saat Liga Qing tumbuh lebih kuat, bahkan jika kamu tidak mendukungnya, jika Tiancang kita klan Qinglong dalam masalah, bagaimana Xie Qing bisa berdiri dan menonton? Yun Nichang berkata dengan tatapan dingin, pada akhirnya, kamu meremehkan anakku, tapi jangan lupakan itu. Xie Qing, dia adalah putra Xie Yuan. Setelah Kaisar Naga sebelumnya, alam Shenlong kita dianggap memiliki potensi terbesar untuk menjadi Kaisar Naga baru. Xie Yuan adalah putranya. Suatu hari, kamu akan menyesali apa yang kamu lakukan hari ini. Yun Nisang berdiri dan berjalan melewati kehampaan. Setelah beberapa saat, sebuah suara tua terdengar di dalam gua. Awasi adikmu, jangan biarkan dia melakukan sesuatu yang bodoh. Ya, Yun Chujian segera pergi. Di dalam gua, desahan panjang menyebar bersama angin. Qingmeng mengobrak-abrik ruang. Tubuh Xie Qing dipenuhi bekas luka, tetapi matanya tampak tajam. Sosok Shen Yuntian berdiri di langit, memandang Xie Qing, dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu baru saja memasuki alam ilahi Wutian untuk pertama kalinya. Dibandingkan dengan saya, kesenjangannya terlalu besar. Xie Qing, aku tidak ingin membunuhmu, aku hanya ingin mengambil beberapa orang dari Qingmeng. Xie Qing menyesap dan mencibir, tanyakan kepada orang-orang di Liga Qingmeng, siapa yang mau pergi bersamamu? Xie Qing, mata Shen Yuntian menjadi dingin dan dia berkata dengan acuh tak acuh, jangan minta masalah. Aku tidak akan membunuhmu karena Xie Yuanshan dan Yun Zongyue. Tetapi jika Anda bersikeras untuk mengambil jalan Anda sendiri, kami tidak akan mentolerir Anda. Ketika Xie Qing mendengar ini, dia langsung kehilangan kesabaran. Saya telah berlatih keras selama 20.000 tahun, hanya untuk membiarkan Anda, seorang bajingan tua, mengganggu saya. Xie Qing bersenandung, saya kembali hari ini hanya untuk memenangkan 100 pembuluh darah klan naga dan menjadi Kaisar Naga yang baru. Aku akan membunuh siapapun yang menolak menerimanya. Denganmu, apakah itu layak? Denganku, aku layak. Xie Qing merentangkan tangannya, memandang Shen Yuntian, dan berkata dengan mata dingin, saya menyarankan Anda untuk menggunakan seluruh kekuatan Anda selanjutnya, karena Anda telah membuat saya menjadi pembunuh. Shen Yuntian mencibir,
Kamu tidak akan bisa tertawa lagi. Xie King membuat rahasia dengan kedua tangannya, dan hukum langit dan bumi serta kekuatan Tao yang tak ada habisnya melonjak dengan gila-gilaan di tubuhnya. Seni naga leluhur surgawi, hukuman naga ilahi. Minumlah dalam satu kata. Di belakang Xie King, tubuh spiral naga raksasa setinggi 1000 kaki tiba-tiba mengembun. Saat naga raksasa itu muncul, ruang di medan perang kosong sepertinya runtuh kapan saja. Hari ini, aku akan membunuhmu terlebih dahulu, memuliakan namaku, dan mengguncang dunia naga. Saat kata-kata Xie King jatuh, di medan perang yang hampa, energi menakutkan dan merobek yang tak ada habisnya menyebar ke seluruh dunia. Ekspresi Shen Yuntian berubah karena terkejut. Ini jelas bukan aura yang bisa dikeluarkan oleh karakter yang baru memasuki alam Dewa Wutian. Seni naga leluhur surgawi. Di luar medan perang, Yun Zongchong melihat sekeliling, ngeri, dan berkata dengan heran, tidak mungkin. Wajah Xie Wenyang dan Bai Lizun juga berubah seketika. Tian Zulong Jue, dengan kematian Kaisar Naga tahun itu, teknik ini telah menghilang antara langit dan bumi. Bahkan jika Kaisar Ilahi mencarinya, tidak ada kabar. Mengapa sekarang dipajang di tangan Xie King? Mata Xie Wenyang tumpul saat melihat pemandangan di medan perang yang kosong. Kakak kedua, apa yang kamu lakukan saat itu? Dalam sekejap, semua cahaya dan kabut di medan perang kosong dimusnahkan, dan semua kekuatan tersapu. Aura yang mengguncang bumi meletus dan dilepaskan antara langit dan bumi. Waktu yang lama, medan perang yang kosong berangsur-angsur pulih. Sesosok keluar dari sana, itu adalah Xie King. Saat ini, kemeja hijau Xie King compang camping, tetapi matanya penuh energi. Dia memegang tubuh di tangannya dan memandang orang-orang di bawah. Sudah kubilang, aku kembali menjadi Kaisar Naga, bukan hanya untuk membiarkanmu mengukir kingmengku. Saat dia mengatakan itu, Xie King mengangkat Dewa Yuntian yang setengah mati dan bersenandung, saya mencoba berunding dengan Anda, tetapi jika Anda tidak mendengarkan, maka hari ini saya akan membunuh ayam untuk menakut-nakuti monyet dan memberitahu semuanya bahwa aku ditakdirkan menjadi Kaisar Naga, dan bahkan Kaisar Dewa pun tidak bisa menghentikannya. Tetaplah bersamaku, Bang. Xie King mengangkat telapak tangannya, dan terdengar suara keras. Tubuh Shen Yuntian meledak menjadi debu dan menghilang antara langit dan bumi. Klan Naga Suci, Shen Yuntian yang terkenal di dunia, telah jatuh. Xie King berdiri diam di udara, memandang Bai Lizun, Xie Wenyang, dan Yun Zongchong, dan berkata dengan acuh tak acuh, saya ingin menjadi Kaisar Naga, apakah kamu menerimanya? Jika kamu tidak menerimanya, datang dan bertarunglah. Ketika suara Xie King turun, Bai Likun, Xie Wenyang, dan Yun Zongchong semuanya mengerutkan kening, tanpa sadar mengumpulkan kekuatan di dalam tubuh mereka untuk waspada setiap saat. Tian Zulong Jue, Xie King sebenarnya mengendalikan seni naga leluhur surgawi. Bagaimana ini bisa terjadi? Dikatakan bahwa Tian Zulong Jue menghilang ke dalam makam naga kuno dan misterius bersama Kaisar Naga tahun itu. Bahkan Kaisar Ilahi mencarinya, tetapi tidak menemukan apapun. Tapi Xie King bertemu. Dalam 20.000 tahun terakhir, Xie King diam-diam berlatih seni naga leluhur surgawi. Anda harus tahu bahwa aspek yang benar-benar mendominasi Tian Zulong Jue terletak pada penindasan mutlaknya terhadap klan naga. Teknik ini dipelopori oleh Kaisar Naga pada tahun itu. Apa itu Kaisar Naga? Kaisar Naga tidak hanya kuat dan tak tertandingi, tetapi juga secara inheren ditekan oleh darah. Mengambil contoh 5 klan naga utama di alam Shenlong saat ini, kepala dari 5 klan naga utama, jika diambil secara individu, tidak akan takut menghadapi Wutian. Kekuatan puncak Kaisar Naga setara dengan Wutian. Tapi kelima pemimpin klan sama sekali tidak mampu melawan Kaisar Naga. Penindasan dengan kekuatan adalah satu hal. Penindasan garis keturunan adalah hal yang paling menakutkan. Penindasan garis keturunan yang mengerikan membuat takut semua orang yang hadir bahkan lebih dari kesenjangan kekuatan yang sangat besar. Karena Xie King bertanggung jawab atas seni naga leluhur surgawi, itu membuktikan bahwa putra ini memiliki kesempatan untuk dipromosikan menjadi Kaisar Naga. Begitu Xie King menjadi Kaisar Naga, bahkan pemimpin dari 5 klan besar di dunia naga besar tidak akan mampu menekan Xie King. Xie King, Bai Lizun berkata, bagaimana kamu bisa menguasai seni naga leluhur surgawi? Aku ingin kamu mengurusnya. Xie King menyesap, memuntahkan busa darah, memandang Bai Lizun, Xie Wenyang, dan Yun Zongchong, dan berkata lagi, saya hanya ingin bertanya apakah Anda ingin bertarung.
Dalam 20.000 tahun terakhir, hidupnya lebih buruk daripada kematian. Apakah orang-orang ini mengira dia hidup 20.000 tahun? Yang lalu, Xie Qing tidak memamerkan kekuatannya. Apakah kamu pikir aku Muyun? Bai Lizun, Yun Zongchong, dan Xie Wenyang semuanya terdiam saat ini, dan berada dalam dilema. Contoh Shen Yuntian sudah ada di depan mata kita. Ketiganya menganggap diri mereka kuat, tetapi dibandingkan dengan Shen Yuntian, mereka hanya berada di antara keduanya. Kekuatan sebenarnya anak ini baru pertama kalinya di alam Dewa Wutian, dan ada kesenjangan yang sangat besar dibandingkan dengan karakter alam Dewa Wutian tingkat selanjutnya. Namun penindasan yang mengerikan terhadap Tianzu Longjue dapat sepenuhnya menghaluskan kesenjangan ini. Kecuali, Xie Qing, sebuah suara, seperti suara surga, menyebar ke segala arah dan terdengar pada saat ini. Mendengar ini, Xie Qing mengangkat alisnya dan melihat ke atas, hanya untuk melihat sosok berdiri di langit. Dia mengenakan jubah bergaris putih dan jubah emas pucat. Dia memiliki sosok ramping dan berdiri di udara, menghadap ke bumi. Dia tampak sangat anggun dan tampan. Tuhan mematahkan sayap. Xie Qing melihat sekeliling dengan ekspresi tenang. Sang patriark yang bersembunyi di balik layar akhirnya tidak tahan lagi. Xie Qing sendiri yang mengetahuinya. Rahasia naga leluhur surgawi sangat kuat. Selama itu adalah naga di dunia naga ilahi, tidak ada yang mau mendapatkan rahasia ini untuk membuat diri mereka selangkah lebih maju. Jika dikatakan bahwa 5 klan besar sebelumnya mendambakan jutaan anggota klan naga di Liga King. Dibandingkan dengan Tianzu Dragon Jue dan King Meng Dragon Clan, mereka bukanlah apa-apa. Shen Zai tidak memandang putranya, tetapi memandang Xie Qing dan berkata dengan tenang, Tianzu Longjue, dari mana asalmu? Xie Qing mendengus, apakah itu bukan urusanmu? Mata Shen Zai dingin dan dia melanjutkan, Anda harus memahami bahwa beban seni naga leluhur surgawi di alam naga ilahi kita bukanlah sesuatu yang dapat Anda kendalikan. Xie Qing mencibir dan berkata, lihat, pemimpin besar klan naga suci, ketika dia maju, dia benar-benar agung dan tak terkalahkan. Bukankah itu sesuatu yang harus saya kendalikan? Apakah itu sesuatu yang harus Anda kendalikan? Shen Zai tampak kedinginan dan tidak berkata apa-apa. Xie Qing, serahkan. Suara lain terdengar, dengan aura yang agak menyendiri dan luas. Mendengar suara ini, Xie Qing tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Kepala klan Bai Likun. Bai Likun, pemimpin klan naga penelan surga. Kelihatannya, orang-orang besar ini telah memperhatikan tempat ini sejak lama. Ketika Xie Qing memperoleh seni naga leluhur surgawi, dia tahu bahwa kekuatan dan dominasi seni ini tidak kalah dengan keajaiban unik setiap wutian. Tidak ada seorang pun di dunia naga yang tidak menginginkannya. Kedua kepala klan ada di sini. Kepala klan Xie Yuanshan dan kepala klan Yun Zongyue tidak menyembunyikan apapun. Xie Qing berkata, meskipun aku cucumu, aku tidak pernah dirawat olehmu sejak aku masih kecil. Sekarang aku tidak perlu mengkhawatirkan wajahku. Jika kamu menginginkannya, keluar saja dan ambil. Petik 2. Suara Xie Qing turun, dan dunia di sekitarnya menjadi sedikit sunyi. Tidak lama kemudian, dua sosok, satu di kiri dan satu lagi di kanan, muncul di ujung bumi. Muyun melihatnya saat ini dan menghela nafas diam-diam. Xie Yuanshan, bulan di awan. Dia seharusnya menjadi tetua terdekat Xie Qing, tapi sekarang, Xie Qing benar-benar tidak menyadari kasih sayang keluarga seperti ini. Dibandingkan dengan perhatian khusus Ling Zetian, Ling Jingwei, Jin Buyun dan lainnya setelah Ming Yue Xin kembali ke klan Dewa Lima Roh, Xie Qing berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Di alam naga ilahi, ada puluhan ribu anggota klan naga, dan ada puluhan ribu cabang. Bahkan yang paling terkenal pun terbagi menjadi ratusan vena. Yang paling kuat, dari 5 suku. Sekarang, kepala dari 4 klan naga muncul secara langsung. Situasi seperti ini tidak pernah terjadi selama puluhan ribu tahun. Xie Qing berdiri di antara 4 pemimpin klan dan tidak bisa menahan senyum dan berkata, ketika saya kembali kali ini, saya juga berpikir bahwa selama saya menunjukkan seni naga leluhur surgawi, Anda pasti akan melepaskan gagasan meminta King Meng dan malah menginginkan aliansi surgawi. Tapi aku tetap menunjukkannya dengan tegas agar kamu melihatnya. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa aku, Xie Qing, telah kembali. Kaisar naga baru akan lahir di alam naga. Aku akan membunuh siapapun yang menolak menerimanya. Biarpun itu kakek atau kakekku sendiri, aku harus mengalahkanmu sampai kamu dikalahkan. Setelah Xie Qing selesai berbicara, dia memegang tangannya,
dan kekosongan itu terkoyak pada saat ini. Retakan sepanjang ribuan mil muncul. Xie Qing melangkah keluar dan memasukinya. Suaranya terdengar, jika kamu ingin mendapatkan rahasia naga leluhur surgawi, datang dan lawan aku. Kalahkan aku. Aku akan memberimu rahasia naga leluhur surgawi dengan kedua tangan, aku menawarkan King Meng dengan kedua tangan. Tetapi jika kamu kalah, klan naga, dengarkan aku. Saat suara itu jatuh, Xie Qing melangkah maju, dan nafas kekuatan bertahan di sekujur tubuhnya. Mereka berempat, Xie Yuanshan, Yun Zongyue, Bai Li Kun, dan Shen Zai, saling memandang dan sosok mereka muncul. 4 lawan 1, Lin Ruohan tidak bisa menahan cemberut ketika dia melihat adegan ini. Mu Yun berkata, dia harus dikalahkan. Dalam pertempuran ini, saya setuju bahwa bahkan kakek dan kakek saya sendiri harus patuh. Jika kita kalah dalam pertempuran ini, Mu Yun berhenti dan berkata, saya akan melakukannya bantu dia bertarung lain kali. Lin Ruohan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dalam hal pemahaman, seluruh tubuh Xie Qing, kecuali satu area di mana dia memahami lebih baik daripada Mu Yun, di tingkat lain, dari dalam keluar, Mu Yun jelas merupakan orang yang paling mengetahui dan memahami Xie Qing. Pertempuran ini, yang Anda inginkan adalah keagungan. Jika dia tidak bisa menunjukkan keagungannya, Xie Qing hanya akan dipandang rendah oleh klan naga utama, dan tidak mungkin menjadi makhluk terkuat di dunia naga. Mu Yun tahu bahwa dia juga akan mengalami pertempuran seperti itu dalam waktu dekat. Namun, masih belum jelas siapa lawannya. Di antara langit dan bumi, suara gemuruh meledak, dan di dalam retakan yang panjangnya ribuan mil, suara-suara besar yang menghancurkan langit dan bumi meletus setiap saat. Kekuatan tanpa akhir, hukum surga, di medan perang ruang dan waktu, dunia horor dan ketakutan saling terkait. Lihatlah seluruh dunia baru. Yang tidak memiliki surga. Setelah itu, ada kepala klan besar kuno dan pemimpin klan dewa utama. Karakter-karakter ini sudah berada di level puncak di alam ilahi Wutian. Yang Wutian lebih seperti alam ilahi Wutian yang mencapai titik ekstrimnya. Jarak antara puncak dan ultimat bisa besar atau kecil. Dan Xie Qing saat ini berada pada tahap awal alam ilahi Wutian. 1 lawan 4. Hasilnya, Mu Yun juga tidak tahu. Aura menakutkan tetap ada, dan di medan perang kosong, Xie Qing menggunakan kekuatannya sendiri untuk bertarung dengan 4 sosok alam dewa Wutian, Bai Li Kun, Xie Yuanshan, dan Yun Zongyue. Pada saat ini, Xie Qing tidak dapat menahan diri, dan seni naga leluhur surgawi digunakan secara ekstrim, mengerahkan kekuatan penekan yang besar pada 4 kepala suku. Namun bagaimanapun juga, mereka adalah 4 tokoh teratas di dunia Shenlong. Bahkan jika Xie Qing mengerahkan kekuatan penuhnya, dia sepertinya masih tidak mampu mendukung mereka. Lin Ruohan mengerutkan kening dan berkata, jika alam dewa tak berdaya dibagi menjadi 4 tingkat, tingkat masuk pertama, tahap tengah, tahap akhir, dan puncak, maka keempatnya semuanya berada di tingkat puncak. Xie Qing hanyalah tingkat masuk pertama. Bahkan dengan restu dari Tianzu Longjue, Xie Qing juga takut akan sulit menang. Sebenarnya, Xie Qing pun sudah melebih-lebihkan untuk bisa melawan keempat pemimpin itu. Mu Yun menjabat tangannya tanpa sadar. Jika dia ingin menjatuhkan klan naga, dia atau Lin Ruohan bisa membantu Xie Qing. Tapi bantuan semacam ini menjadi beban bagi Xie Qing. Jika Xie Qing dapat mengintimidasi keempat orang ini dengan kekuatannya sendiri, maka tidak ada seorang pun di seluruh alam Shenlong yang berani melawan Xie Qing. Perkelahian terus terjadi. Momen yang tiba-tiba, tubuh Xie Qing roboh, dan ada tanda-tanda samar hilangnya napas di sekujur tubuhnya. Tidak, Lin Ruohan melangkah maju, dan nafas di tubuhnya mengembun. Lin Ruohan. Di sisi lain, Bai Li Zun, Yun Zongchong, dan Xie Wonyang langsung waspada. Kamu ingin campur tangan? Bai Li Zun berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, ini adalah masalah dalam alam Shenlong kita dan tidak ada hubungannya dengan klan Lin. Saat Lin Ruohan hendak menyangkal beberapa kata, perubahan tiba-tiba terjadi di medan perang yang kosong. Aura yang menghancurkan bumi, meskipun hanya terkondensasi di medan perang yang hampa, dapat bocor dan mengganggu semua orang saat ini. Nafas macam apa ini? Ada penindasan sombong dari Kaisar Naga. Itu adalah, antara langit dan bumi, anggota klan naga yang kuat dari 4 klan utama memandang satu persatu dengan keheranan di mata mereka. Apa itu? Tombak naga leluhur surgawi. Yun Zongchong melihatnya dan berkata dengan bingung.
Tombak naga Tianzu. Banyak pejuang generasi muda yang tidak memahaminya. Lin Ruohan juga melihat ke atas saat ini, matanya tertegun. Tombak naga leluhur surgawi. Xiao Yuner terkejut saat ini dan berkata, dikabarkan bahwa Kaisar Naga yang berasal dari klan naga ilahi Tianzu adalah Kaisar Naga generasi kedua. Pada awal zaman prasejarah, Kaisar Naga generasi pertama dari klan naga adalah yang paling kuat. Setelah kematiannya, Kaisar Naga generasi kedua mendapatkannya. Dari tubuh naga, tulang dan urat naga diambil untuk menyempurnakan senjata kekacauan tiada taraf, tombak naga leluhur surgawi. Tianzu Longjue, tombak naga Tianzu. Mu Yun melihatnya, merasa terkejut. Pengalaman Xie King selama bertahun-tahun lebih buruk darinya. Begitu tombak itu keluar, terdengar raungan naga yang mengguncang bumi. Aku takut padamu, Xie King meraung, bergema di kehampaan. Bum bum bum, raungan yang menggemparkan bumi bergema ke segala arah. Semua orang tercengang, tembakan kekuatan suci bergema di seluruh dunia. Semua orang tidak tahu apa yang terjadi. Mereka mendongak satu persatu, mata mereka berkedip-kedip. Perlahan-lahan, medan perang yang kosong secara bertahap runtuh. 5 sosok keluar dari medan perang kosong satu persatu. Xie King mengenakan baju besi hijau, rambut panjangnya diikat, dia memegang tombak dewa yang tiada taraf, dan matanya dingin dan tegas. Ada darah merembes keluar dari sambungan armornya, dan seluruh wajahnya tampak pucat. Pada saat yang sama, 4 pemimpin klan, Xie Yuanshan, Yun Zongchong, Bai Likun, dan Shen Zai, tersebar di seluruh bumi. Mereka semua tampak sedih dan berwajah pucat. Brengsek, Shen Zai berkata dengan wajah dingin, seni naga Tianzu, tombak naga Tianzu, Xie King. Di seluruh alam Shenlong, rahasia Tao yang paling kuat dan alat Chaos Tao yang paling kuat dan tak tertandingi sepanjang kekekalan muncul di tangan Xie King. Bagaimana? Keempat pemimpin klan yang hadir merasa tidak puas. Jika seni naga leluhur surgawi dikuasai oleh salah satu dari mereka, dan tombak naga leluhur surgawi juga dikendalikan oleh mereka, salah satu dari 4 orang tersebut dapat langsung berdiri sejajar dengan Wu Tianze. Tapi sekarang, dia yang menunggang kuda, apakah kamu yakin? Xie King mengertakkan gigi dan menelan kembali darah yang ingin dia keluarkan. Xie King, mata Bai Lizun dingin dan dia berkata, bahkan jika kamu mengendalikan seni naga leluhur surgawi dan memegang tombak naga leluhur surgawi, kamu setara dengan kami. 4 lawan 1. Tidak ada seorang pun di kedua pihak yang mengambil keuntungan. Tapi semua orang tahu, ketika Xie King mengambil langkah lebih jauh di alam ilahi Wutian, mereka berempat pasti akan dikalahkan. Sepertinya kalian para rubah tua masih belum yakin. Xie King mendengus dan meraih tombaknya. Namun, sebelum auranya meledak, semua orang melihat tubuh Xie King bergetar dan seteguk darah muncrat. Xie King, sosok Lin Ruohan melayang ke udara, mendukung Xie King, dan memarahi, kamu hanya pamer. Apakah tidak apa-apa jika kamu tidak mencobanya? Xie King berkata secara terbuka, aku mengandalkanmu untuk mengalahkan mereka. Bagaimanapun, mereka tidak akan takut padaku di dalam hati mereka. Jika mereka tidak takut padaku, mereka tidak akan menghormatiku. Saat kamu melangkah lebih jauh di alam ilahi Wutian, mereka akan takut padamu. Lin Ruohan berkata langsung, kamu telah membuktikan dirimu hari ini. Selanjutnya, hanya masalah waktu sebelum kamu menghancurkan mereka. Xie King memegang pistol naga itu erat-erat dan berkata dengan dingin, itu tidak bisa dilakukan. Saat ini, Shen Zai berkata dengan dingin, jika Anda ingin menyatukan dunia naga, itu tidak hanya bergantung pada kekuatan pribadi Anda. Jika 4 klan utama kita bersatu, bagaimana Anda, Liga King, bisa melawan? Kamu mengancamku saat kamu menginjak kuda. Xie King mengarahkan tombaknya langsung ke Shen Zai dan mencibir, cobalah, hancurkan King Meng kami. Aku tidak akan melakukan apapun selain memilih orang naga sucimu untuk dibunuh. Aku tidak percaya kalian berempat bisa bosan menjadi bersama setiap hari, cepat atau lambat aku akan membunuhmu dalam duel. Begitu kata-kata ini keluar, mata Shen Zai berbinar. Bajingan ini benar-benar bisa melakukan ini. 4 lawan 1, itu seri. Tetapi jika mereka berempat memilih satu dari mereka, tidak satupun dari mereka yang akan menjadi lawan Xie King. Di dunia naga ini, Xie King sudah menjadi orang terkuat, 000 tahun berlatih seni naga leluhur surgawi dan mencari tombak naga leluhur surgawi. Penuh kebencian, situasi tampaknya menemui jalan buntu pada saat ini. Xie King menolak untuk mundur,
dan kepala dari 4 klan besar bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk mundur. Tapi saat ini, kekosongan itu sedikit bergetar. Segera setelah itu, ribuan pasukan berjalan di udara dan mendarat di luar pegunungan Qingmeng yang besar. Saat sosok tersebut turun dari langit, perubahan dan suasana kuno pun muncul. Shen Zai, Xie Yuanshan dan yang lainnya memandang mereka satu persatu. Ketika mereka melihat sosok terdepan di antara ribuan pasukan, ekspresi keempat orang itu menjadi santai. "Xie King, kamu sudah selesai." Shen Zai berkata dengan dingin. "Bukan 4 pemimpin, bagaimana dengan 5 kepala suku?" Ribuan pasukan yang datang berasal dari klan terbesar kelima di alam naga ilahi, klan naga ilahi Tianzu. Patriark Tian Wanhua, sosok yang sebanding dengan 4 kepala klan, tingkat puncak sebenarnya dari alam ilahi Wutian. Ribuan tentara dan kuda, momentumnya penuh penindasan. Sosok Tian Wanhua turun dan melihat sekeliling. Surga berubah. Baili Kun berteriak pada saat ini, anak laki-laki ini mengendalikan seni naga leluhur surgawi dan tombak naga leluhur surgawi. Dia bukan lagi anak lemah seperti dulu. Hanya dengan bergabung, dengan kita dapat mengalahkannya. Mata Xie King juga tertuju pada Tian Wanhua. Dia tidak banyak berhubungan dengan klan Tianzu Shenlong. Di antara 5 klan naga utama, 4 klan naga besar lainnya semuanya terkait dengannya, tetapi di dalam klan naga ilahi Tianzu, tidak ada persimpangan. Dan, Kaisar Naga generasi kedua dari alam naga ilahi berasal dari klan naga ilahi Tianzu. Klan ini selalu bersikap rendah hati dalam bertindak dan tidak memamerkan penampilan. Tian Wanhua muncul, matanya tertuju pada Shen Zai, dan dia berkata dengan ringan, "Bisakah kalian berempat membunuh Xie King dalam pertempuran dengan Xie King?" Ketika kata-kata ini ditanyakan, wajah keempat pemimpin klan utama menjadi gelap. Orang ini, bukankah dia sudah menjelaskan bahwa dia berbicara omong kosong? Xie King berdiri di sana dan hidup dengan baik. Anda tidak tahu cara membacanya sendiri. Dunia naga ilahi kita seharusnya adalah dunia naga ilahi. Seharusnya menjadi pihak yang tidak dapat diabaikan di dunia baru ini. Namun selama bertahun-tahun, 5 klan utama kita telah saling bertarung. Tanpa kelahiran Kaisar Naga baru, alam naga ilahi akan menjadi sepotong pasir lepas. Tidak akan pernah mungkin bisa bersaing dengan Kaisar ilahi dan yang tak surgawi. Mendengarkan kata-kata Tian Wanhua, ekspresi keempat pemimpin klan berubah satu persatu. Ada yang salah dengan ini. Jadi, hari ini, Xie King telah membuktikan dirinya. Kalian berempat tidak akan berpikir bahwa jika kamu diberi seni naga leluhur surgawi dan tombak naga leluhur surgawi, kamu akan bisa mempelajarinya dan menggunakannya, kan? Orang yang layak mendapatkan seni naga leluhur surgawi dan tombak naga leluhur surgawi adalah Xie King. 4 lainnya tidak layak. Tian Wanhua berkata dengan suara tenang, "Kaisar naga dari klan kami pernah berkata bahwa hanya Kaisar naga baru yang layak menggunakan tombak naga leluhur surgawi dan berlatih seni naga leluhur surgawi." Surga berubah. Xie Yuanshan tampak murung saat ini dan berkata, "Apa sebenarnya yang ingin dilakukan klan naga ilahi leluhur surgawi Anda?" "Saya, Tian Wanhua, mewakili klan naga ilahi leluhur surgawi dan bersedia mengabdi pada Xie King sebagai generasi baru Kaisar Naga." Begitu kata-kata ini keluar, mengejutkan, bahkan Xie King sendiri sedikit bingung. "Melayani, apakah kamu bercanda?" Shen Zai, Baili Kun, Xie Yuanshan, dan Yun Zongyue semakin bingung. Yun Zongyue berteriak, "Tian Wanhua, apakah kamu bingung? Dalam hal kualifikasi, Xie King sama sekali tidak memenuhi syarat. Kaulah yang bingung." Tian Wanhua berkata dengan acuh tak acuh, "Mulai hari ini, klan Tianzu Shenlong mengakui posisi Kaisar Xie Qinglong." Konyol, Baili Kun dan 2 lainnya tidak bisa menerima ini. "Tian Wanhua, kamu akan bergabung dengan Qingmeng dan menjadi musuh 4 klan utama kita, kan?" Baili Kun mendengus, "Jika kamu ingin bertarung, kami akan menemanimu." Tian Wanhua berkata dengan tenang, "Memang benar Xie King sekarang bertarung sendirian, dan tidak satu pun dari kalian berempat yang menjadi lawan, tapi meski begitu, kalian tidak akan menyerah. Kecuali suatu hari, Xie King bisa menekan kalian berempat dengan kekuatannya sendiri, kalian tidak akan menyerah. Tapi hari itu tidak lama lagi. Dan sebelum dia mencapai hari itu, aku, klan naga ilahi leluhur surgawi, bersedia memegang pedangnya di lehermu untuk membuatmu yakin." Setelah Tian Wanhua mengucapkan kata-kata ini, Yun Zongyue mencibir, "Kamu, Tian Wanhua, tidak memenuhi syarat untuk ini."
Bagaimana denganku, apakah itu cukup? Sebuah teriakan terdengar, menggelinding seperti guntur. Kekosongan bertemu dengan angin dan awan. Tiba-tiba, semua orang merasakan hati mereka bergetar. Kemudian, tubuh Yun Zongyue gemetar tanpa alasan, lalu, seteguk darah muncrat, dan dia setengah berlutut di tanah. Di belakangnya, seorang lelaki tua berjubah, dengan gemetar bersandar pada tongkat, memandang Yun Zongyue, yang setengah berlutut di tanah, dengan mata seperti elang. Leluhur Tiantan, segera, Xie Yuanshan, Bai Li Kun, dan Shen Zai semua mengumpulkan aura mereka di tubuh mereka dan mau tidak mau mundur beberapa langkah. Leluhur Tiantan, Mu Yun menatap lelaki tua yang sekarat itu dan mengangkat alisnya. Xiao Yuner berkata dengan tidak percaya pada saat ini, dia sebenarnya masih hidup. Siapa dia? Klan Naga Ilahi Leluhur Surgawi, pelayan lama Kaisar Naga generasi kedua, juga mantan kepala keluarga klan Naga Ilahi Leluhur Surgawi. Xiao Yuner sudah lama berada di klan Lin dan tahu banyak tentang masa lalu. Dikatakan bahwa ketika Kaisar Naga generasi kedua jatuh, dia juga meninggal. Selama bencana Yuan-Yuan, dia tidak muncul. Ini jelas merupakan sosok setingkat fosil yang sangat tua. Patriark Tiantan muncul, dan wajah keempat kepala suku terkejut dan jelek. Bagi mereka, Patriark Tiantan adalah sosok yang legendaris. Tapi bagaimana mungkin lelaki tua ini masih hidup? Patriark Tiantan muncul, terbatuk, dan kemudian berkata, Xie King telah membuktikan kekuatannya. Jika kamu tidak yakin, bertarunglah dengannya satu persatu. Saya tidak akan pernah ikut campur. Sekarang, kalian akan bertarung bersama. Aku, klan Naga Ilahi Leluhur Surgawi, akan menemanimu sampai akhir, dan aku, Tiantan, juga akan menemanimu sampai akhir. Kekosongan itu sedikit bergetar, dunia di segala penjuru menjadi sunyi senyap. Saat ini, Shen Ziyi, Xie Yuanshan, Yun Zongyue dan Bai Li Kun semuanya memahaminya di dalam hati mereka. Xie King, Tian Wanhua, dan Patriark Tiantan, ketiga orang ini cukup untuk membunuh 4 dari mereka. Tidak ada yang menyangka leluhur Tiantan masih hidup, apalagi klan Naga Ilahi Tianzu, yang tidak pernah ada hubungannya dengan Xie King, akan benar-benar mendukung Xie King dengan seluruh kekuatan mereka. Bagaimana? Leluhur Tiantan berkata dengan tenang, kalian berempat, haruskah kita semua duduk dan mendiskusikan masalah penghormatan Xie King sebagai Kaisar Naga generasi ketiga dari alam naga ilahi kita, atau haruskah kita terus bertarung? Semua ini adalah masalah dalam alam Shenlong. Lin Ruohan tidak ikut campur, dan Mu Yun tidak ikut campur. Ini adalah langkah Xie King untuk naik tahta Kaisar Naga. Mereka berempat, Shen Ziyi, Bai Li Kun, Xie Yuanshan, dan Yun Zongyue, terdiam. Mereka tidak mau menyerah. Tapi aku tidak berani. Hahaha. Di tengah keheningan total, ledakan tawa bergema ke segala arah. Alam Shenlong telah damai selama bertahun-tahun. Hari ini telah tiba, tapi saya tidak menyangka akan melihat keributan besar. Saat tawa bergema di seluruh dunia, sesosok tubuh turun dari langit dan menetap di bumi. Ia memiliki sosok langsing, sosok anggun, alis berbentuk pedang dan mata seperti elang. Auranya tertahan, tapi dia memberi orang aura pembunuhan yang unik. Menyerang Tian Xuan, beberapa orang besar mengangkat alis mereka ketika mereka melihat orang itu datang. Changming Tian Xuan, adik dari Kaisar Dewa Changming dunia Changming, dan juga tangan kanannya. Dari segi kekuatan, bahkan lebih baik dari 9 Raja Shuro di bawah Kaisar Sura dan 7 kuil kuno di bawah Kaisar Pituo. Chang Mingyan, tidak ada keraguan bahwa dia adalah faksi setia Li Changlan. Ketika semuanya sampai pada titik ini, kekuatan di luar alam naga akhirnya mau tidak mau ikut campur.